Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak sembilang di celah batu, berenang-renang di atas kolam. Jika membilang dari satu, bertanya khabar dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dengan hormat, ambo teraso, kok ibarat makan bukan sajalah kanyang, tetapi lah sampai ke lihir. Jika berucap, sadonya lah berucap dengan hebat dan panjang. Sampai ke ambo, biarlah hanya sabarek nan satahia. Seketik je lah disampaikan. Dalam keadaan seketik itulah, pada hari yang berbahagia, pada saat yang penuh dengan pengertian, disampaikan setinggi-tinggi tahniah kepada para pemimpin yang telah mengaturkan perjumpaan ini. Ambo sabuikan sebentar, iaitu pentingnya Adinda Pak Gubernur Sumatera Barat, alhamdulillah hadir dengan rakan-rakan dari Padang. Yang dikasihi Bapak Buya Mahyildi Nasrullah, kami baru bersama-sama di Padang beberapa hari yang lalu dan telah membincangkan hal-hal yang di sini pun menjadi relevan. InsyaAllah disentuh nanti oleh para pengucap yang budiman. Yang dikasihi Saudara Ketua DPRD Sumber, yakni Bapak Mohidi, Profesor Fasli Jalal, tahniah setinggi-tinggi di atas perjuangan bersama dengan Burmalis yang telah menyampaikan detail sebentar tadi. Tidak lupa rakan-rakan yang datang dari kementerian luar serta profesor yang sempat hadir, khususnya Pak Yurnalis Udin, tuan rumah kita pada hari ini, Ibu Ida Yusuf Kala, selamat bersama di sini. Sekjen Kedutaan Kementerian Luar, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Ambo terdengar pada hari ini kita berbicara tentang identitas. Kita berbicara tentang kedudukan kita bermuafakat di ranah dan di rantau. Dimasukkan ke dalam tajuk itu cara-cara kita mencari jati diri. Soal itu Allah kita ucapkan dahulu. Soal-soal itu telah dibincang banyak kali. Tetapi setiap kali kita bersua, ungkapan itu lah yang muncul kembali. Dalam seminar segadang ko, jarang kita dengar orang awak mengecek awak. Jadi ambo putar setek, biarlah ambo mengecek awak lebih setek pada orang biasa kita dengar. Jadi kalau di Malaysia, kalau bertapuak macam tu, ambo katakan, kok mendapat perkara nam bulik-bulik, kok bila bertapuak biar kuek-kuek. Tapi di siko Padangnya kan lain. Iko kan bumi jauh. Di Jakarta kita. Jadi kita buatlah cara yang bisa untuk melambuikan keadaan dan memperjuangkan nan dasar bagi orang Minang siko. Mungkin saya tidak boleh berucap seperti saya berucap di Padang.
Tapi sekurang-kurang di Jakarta, Batavia, kita berucap seperti tanah yang pernah Aditya Varman berasal darinya, yaitu Tanah Jawa. Aditya Varman ialah pemerintah utama kita dahulu. 3/47, 3/75. Beliau dengan keadaan telah menjadi sultannya atau rajanya di Minangkabau dan mengolah perjuangan hidup di Indorogiri, mengolah kehidupan di Dharmasraya, dan Magopasa pun berlaku ketika itu. Beliau nak pulang ke Jawa Lai. Beliau taruh menjadi raja di Minangkabau. Lantaran mandihnya orang awak, lantaran ayahnya orang Siko. Pertemuan itu harus kita hormati. Kejadian itu kejadian alam. Hadirin yang dikasihi sekalian, penyampaian Nambo pada pagi kok agak-agak sama dengan penyampaian yang pernah hamba sampaikan, yaitu tentang hal berkaitan dengan jati diri. Kita selalu mengatakan kita orang Minang. Kita selalu mengatakan perjuangan kita adalah berasas kepada asal kita. Memang. Di mana letaknya ubek palito di tali nan balintang? Dari mana asalnya kita? Dari lereng Bukit Siguntang. Tapi itu yang di luar. Yang bagi kita ialah Merapi. Kita katakan yaitu bagi tali nan tagantuang, bagi kebulatan di diri awak di Gunung Merapi, di Pariangan kita. Jadi dengan keadaan baitulah keberadaan kita pada hari ini di Jakarta mencari balik apa yang disabui de Adinda Sekjen Jakarta, apa yang disabui de Pak Gubernur Adinda Mahyildi, apa yang disabui oleh Presiden kita, apa yang dirumus oleh Pak Burmalis Cakau. Kama wak kapailai selapeh ko. Apakah jenis identiti atau identitas yang harus kita bawa ke depan? Seperti yang tadi kita dengar Alia Lowindo, tak kajui ambo. Dan kata orang Siko, beliau adalah Alia lahir di USA, tetapi kata-katanya panuh dengan kata awak. Mindanya panuh dengan peribahasa kita, budi bahasa kita. Barangkali Alia lah yang patut kita jadikan ambassadores ataupun duta besar generasi baru Minangkabau di perantauan seluruh dunia. Soal kita mau mencari contoh, Alia mungkin salah seorang. Dan Alia adalah mewakili salah satu golongan yang akan mewarisi Minangkabau, mewarisi Indonesia, mewarisi perantau-perantau di Malaysia, di Thailand, di Brunei, Singapura, dan seluruh dunia. Alia adalah anak Minang yang diselimuti oleh bahasa Inggris. The English language will always be the umbrella of the intelligentsia of the world. Jadi bagaimana kita dapat bersama untuk menerima payung bahasa Inggris itu, tetapi di bawahnya bahasa Indonesia, bahasa Malaysia,
bahasa Minangkabau tetap mesti berada dalam lidah dan kunyahan awak hari-hari. Takana dia mo, orang Tionghoa ada falsafah yang bernama Kiasu. Barang siapa di kalangan orang Cina yang merantau di luar tanah besar Cina atau Tiongkok, mereka mengatakan Kiasu. Kiasu itu ialah bagaimana mau survive di luar tanah besar Tiongkok, tetapi dengan kecinaan yang tidak luntur. Iko sari kerajonya. Jadi, apa dia yang terkandung dalam Kiasu? Survival. Bahasa Cina. Kedua, kekitaan Cina. Ketiga, commercial economy Cina. Jadi ambo lah jadi menlu banyak kali, 2 kali jadi menlu. Termasuk Menteri Luar Pak Kasumat Maja sadonyo, Said Ali, termasuk Pak Hasan. Kami bertiga selalu mengatakan bagaimana identitas Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura. Jadi ambo yang bergaul jo isteri ambo Puan Sri Masnah ko dalam masyarakat Cina, sebab ambo seketik mengecek bahasanya, mendapati rahsia 3 cakolah menyebabkan orang Tiongkok, orang Cina berjaya di mana saja mereka berada. Di London, Chinatown. Di New York, Chinatown. Di Los Angeles, Chinatown. Di Kuala Lumpur pun China country. Nak town lain. Di Singapura dan lain-lain. Jadi bahasa Cina Ika ngosik gong gong hua. Mereka kata, kini kami berbahasa Cina Cantonese. Penuh di Kuala Lumpur. Bolehlah dikatakan, kantu ambo di Jalan Tuanku Abdul Rahman tu, diapi dek bangunan Tionghoa, diapi dek bangunan orang Bangla, diapi dek bangunan orang Pakistan. Tetapi orang Cina tetap dengan Chinatown, tetap dengan bahasanya dan budayanya. Yang kemudian mereka mengutamakan budayanya dan bahasanya itu sekaligus. Bak cando kuku Joisi dan bak cando tabiang Jo urek buluah sampai hari ko. Barangkali satu yang bisa kita tiru ialah kiasu mereka tadi. Mari kita lihat bagaimana pula masyarakat Minang kita. Masyarakat kita dari asal, dari tambonya, dari cindua matonya, dari rambun pamenannya, ialah masyarakat desa, kampung. Babendang kita, bapadi kita. Dan mereka mempunyai 2 alam. Alam pertama, setakat sampainya zaman para patihanan sebatang, Jot Angku Mengkudun ataupun Tamangguang. Berhadapan kita dengan perang Padri 33 tahun. Habis lebih kurang 8 balik hampir puluh. Sebelum itu, maka perang Padri menentukan pelbagai petak, pelbagai ruang
bagi orang Minang Cako. Dan dalam keadaan itulah lahir generasi demi generasi sampai hari ko. Kampung ambo di Pelupuh, ayah ambo Sinan, tapi ambo lahir di Negeri Sembilan, rantau Minang Utama. Namun terasa di ambo bahwa sejarah Minang, kebudayaan Minang yang mewujudkan masyarakat perang Padri dan pasca perang Padri berbeda. Dengan keadaan itu dilihatkan bagaimana boleh selepas perang Padri itu perantauan ke Negeri Sembilan bertambah, perantauan keluar bertambah, dan hal-hal berhubung dengan commercial activity atau aktivitas bertambah. Di situ kita lihat keindahan Minang ialah padinya, gunungnya, dan budi bahasanya. Disebut oleh Sekjen cakap, apa mau kita jual? Yang harus kita jual ialah budi bahasa Minang nan dulu. Kita cari malah balik apa dan berlaku. Dibawa gantang ke kaki bukit, daun kelapa melambai padi. Bila mencari ruang di langit, jangan lupa bumi yang dipijak atau nan dipijak di bumi. Lai kita buat itu, lai kau nak. Itu pertamanya, segan kita berucap dalam bahasa Minang di rantau. Keduanya, budi bahasa kita lah kian lama kian kurang. Bak cando tali gasiang tabah di pangka lah menjurui kau juang. Mau nak kita menerima beberapa perubahan? Mau. Tetapi bahasa Minang Cako ba'a. Cina mengatakan bahasanya tetap. Mereka akan berucap, kita tak berani. Ikhlas dikatakan, aku nak berani. Sesama awak mengecek awak lah kita. Budaya kita lah kita cari. Jadi hal-hal itu, lahiran dari seminar ini, harus kita carilah jalan untuk memupuk identitas itu kembali. Budaya Minang hebat, malah orang Jepun pun membuat kajian. Matrilineal kita, bundo kanduang kita. Baik, sejarawan kita mengkaji sejarah Minang setakat mana? Mereka lebih mengkaji pra atau pasca kemasukan Islam. Pada saat ini, sejarah yang dulu kita sudah lupai. Batu batikam tak dipuangkan di orang lain. Di 5 tahun. Payah ceritanya. Tak ada disabui-sabui ambil lain. Dalam hal kita mencari keindahan alam di Minangkabau, bagaimana kita untuk menelurkan pemikiran ramai di luar negara, sukar untuk dijalankan. Amalan LGBT berada di Padang. Amalan LGBT ada di Bukit Tinggi. Kita mendengar hal itu sudah dipupuk. Satu ayat kita buat, 2 perkataan Inggeris di dalam. Perkataan kita kian lama kian hilang. LGBT kian lama kian naik. Yang dipersoalkan, bagaimanakah masa hadapan untuk kita cernakan identitas kita kembali dengan ini semua. Tanah Jawa akan taruih maju. Bugis akan taruih maju. Singapura jadi metropolis. Dan di Minangkabau, jenis apakah warna yang perlu kita letakkan untuk generasi akan datang supaya anak-anak macam Alia tadi terus baputiak, babungo, babuah, taruih ke bawah dan menghasilkan.
diucap terima kasih kepada Pak Masud, Ado Diko. Terima kasih kepada pendeta-pendeta yang sudah datang. Tak lupa kita mengucap terima kasih kepada rakan-rakan yang sudah banyak memperjuangkan hal-hal sabit dengan keutuhan Minangkabau. Dan juga pada hari bahagia ko, Ibu Ida Yusuf Kala Lai, cantuman orang lama je orang baru harus kita lakukan. Sebab tradisi lama, kalau kita lupakan, maka generasi baru akan kehilangan pituanya. Oleh itu, salah satu daripada jangkauan yang harus kita buat ialah cantuman tenaga tradisional Minang mesti dijelmakan semula dalam penulisan kita, dalam keberanian kita menjual budaya kita. Dan bagaimanakah pilihan budaya tadi harus kita cari? Ambo dengan hormat mencadang. Pertama, budi bahasa Minang usang kita hidupkan semula. Basile awak balik, bacak lempong awak balik, basaluang awak balik, itu tarwih. Satu hari, seorang duta Jepun bertanya kepada saya, Your Honor, how is that the Minang people can blow the bamboo without any insertion? Mereka bertanya, bagaimana pula orang Minang itu boleh hembus buluh hanya dengan 3, 4 atau 5 jaringan boleh berbunyi melodi yang hebat? Memang iya, saluang tak ada gabuih dah. Tak ada ujuan kamu luit dah. Melohong sen. Tapi bunyinya enak. Kenapa tidak kita hidupkan ini balik? Dalam satu harmoni internasional. Dalam harmonik yang hebat. Dan kita jadikan semula lagu-lagu hebat daripada saluang itu sendiri. Iko pandangan mungkinlah diterima dulu, mungkin alun. Kau alun kita jadikan kemungkinan satu. Mari kita wujudkan barisan pemuda-pemudi yang imbangan budayanya ada dari yang dahulu dan dengan yang sekarang. Acaranya kita laksanakan semula apa yang dikatakan sebagai adat bersandi ke syarak, syarak bersandi ke kitabullah. Apa bedanya dengan yang dulu? Adat bersandi ke nan bana berdiri sendirinya. Harus kita ajarkan balik. Jadi suraunya nak bangkit balik. Hubungan kita je orang kampung harus dihidupkan balik. Diambil dengan setulus ikhlas. Cadangan Pak Presiden kita dengan saudara Burmalis tadi. Mohlah kita pulang ke kampung. Kita hidupkan beberapa obor iko kembali. Dan dengan itu, orang Minang kan nampak perkara ko nak lupa. Pertama katanya tanah, kedua katanya air, ketiga katanya angin, keempat katanya ialah api. Mana tanah, mana air, mana angin, mana api. Biar punah, biar cair, namun diingini mesti menjadi. Itu kata-kata lama. Kalau begitu, balik awak ke pangkal balik. Awak cari orang pandai-pandai di kampung-kampung tradisional kita hidupkan balik nang lama cako. Anak-anak seperti Elia diadunkan dari seluruh kawasan dan dicari jalan bagaimana membina nilai positif untuk berjuang. Barang kita ingati, yaitu dunia akan mempengaruhi kita menerusi bahasa Inggris. Sepatutnya kita di Indonesia Belanda ya, tapi kita dipengaruhi Inggris lebih daripada Belanda.
Nak apa? Jika kita ambil sifat Tionghoa tadi, bahasa Minang akan taruh hidup. Saluang taruh diambuih, Rabano taruh diadokan. Itu masuk depan kita. Kalau di Kolang, di Kuala Lumpur, ambo mengatakan nobat rebana dendang perantau, rakik sahaya putus tali, ubek kano pantang terlampau, penyakit mana budi orang di sini, alun diminta lah dapat. Jadi ambo ambil tapuak tuan-tuan puan-puan tu sebagai tanda berhenti lah tu. Hormat itu bagus, tapi ambo terasa aku lah agak panjang ceritanya kok. Nah, kiranya lah tu. Dengan hormat, tolong terima tahniah dari saya dan istri saya tersayang Puan Sri Masnah di atas majlis hebat pada hari ini. Dan Pak Jurnalis dengan Presiden terimalah satu perakuan bahawa Minang tetap Minang. Dan Minangkabau kalau di Kuala Lumpur ditanya, itu Menangkabau ke? Ambo ngatuan indah. Minang tu basi kacik. Letaknya di tanduk Kabau. Sebab itu Kabau orang Jawa masa tu tabosai paruiknya. Mana awak? Oh begitu katanya. Iya, lebih kurang. Itu satu legenda, tapi banyak lagi agenda kita. Kepada ibu bapa penulis hebat-hebat dan mustika-mustika yang ada, sambutlah apresiasi atau penghargaan yang paling tinggi daripada kami dari Malaysia. Ramai je kami dari KL di siko, tapi tak tampak lubang hidungnya, matanya, tapi ada sadonan duduk di siko. Kita langsungkanlah lagi. Dan tahniah kepada YRC yang di atas universiti hebat ini. Kita langsungkan perjuangan-perjuangan masa depan. Mari kita wujudkan kembali pertukaran intelek antara rantau dengan Padang, antara rantau dengan Bukit Tinggi. Dan mari kita cari semula payung gadang kita. Di Negeri Sembilan, rajanya berasal dari Pagaruyuang. Di Negeri Sembilan ada basana nampek, undang nan nampek. Kita ada titian, kita ada jambatan masih. Kita perkuatkan jabatan itu. Dan kita cari jalan supaya Minangkabau tadi tetap dengan wajahnya, dengan budayanya, dan nasi padangnya, dengan cerita lamanya, cantuman moden dengan tradisional. Jadi dengan itu, ambo selalu mengatakan, kok berdantuang di Gunung Dayak, itulah tanda orang memarun, barimpunlah kita anak beranak. Kok telantuang masa naik, kok tersinggung masa turun, barilah ampun banyak-banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.